Selamat datang di channel saya Benua Douki, jangan lupa di subscribe, like, dan share ya guys. Admin doakan semoga kalian sehat semua. Selamat mendengarkan. Sulit dipercaya bahwa Sun Er yang anggun akan mengucapkan kata-kata feminin, pesonanya membuat pikiran Xiao Yan berkeliaran lagi. Diam-diam mengkritik dirinya sendiri, Xiao Yan menjawab dengan nada teredam. Setelah itu, dia melarikan diri sambil berada di bawah tatapan tersenyum Sun Er. Melihat Xiao Yan yang pergi, Sun Er menutupi mulutnya sambil tertawa. Lalu, dia mengerutkan alisnya dan pergi ke kolam yang tidak terlalu jauh. Refleksi di kolam menunjukkan wajah cantik dengan mata cerah dan gigi putih. Dengan setiap gerakannya, ada pesona yang tidak bisa dijelaskan yang sangat menarik. Sangat cantik, sambil berputar, senyum puas muncul di bibir Sun Er. Tidak jauh dari sana, sepasang pemuda yang baru saja kembali ke klan setelah petualangan di luar berhenti dengan mulut terbuka lebar. Mata mereka menunjukkan keterkejutan mereka sementara mereka dengan bodohnya mengawasi gadis itu di bawah pohon willow. Menyusut kembali ke kamarnya, Xiao Yan menghela nafas panjang saat dia menutup pintu. Menyeka keringat dingin di dahinya, dia dengan pahit tersenyum, gadis ini, ketika dia tumbuh dewasa, dia mungkin akan menjadi lebih cantik daripada Ye Fei di pelelangan. Duduk di mejanya, Xiao Yan menelan seteguk teh sementara pikirannya masih penuh dengan Sun Er. Teringat betapa cantiknya mata Sun Er, Xiao Yan tiba-tiba merasakan perasaan terbakar di hatinya. Menggelengkan kepalanya, Xiao Yan mengutuk bajingan ke arah dirinya sendiri dan akhirnya tenang. Mengayunkan lengannya yang sakit, Xiao Yan pergi ke sudut kamarnya dan mengambil baskom kayu yang penuh dengan yayasan eliksir sebelum dengan cepat melompat masuk. Dengan air dingin yang berdenyut di kulitnya, kehangatan sedang menyebar melalui tubuh Xiao Yan dan perlahan-lahan menghapus kelelahan dalam dirinya. Saat riak terbentuk, Xiao Yan dengan malas berbaring di sisi bak kayu saat napasnya melambat dan tenang. Mengingat kejutan di wajah semua orang hari ini di lapangan pelatihan, senyum muncul di wajah Xiao Yan. Kekuatan, hal terpenting di dunia ini. Sambil menggosok pelipisnya, wajah dingin tapi cantik tiba-tiba muncul di benaknya. Itu adalah Nalan Yanran. Dengan matanya menyipit, Xiao Yan bergumam, 2 tahun lagi. Kamu lebih baik bersiap-siap karena aku akan menemuimu. Jika bukan karena kedinginan di dalam kata-kata, siapapun akan menganggap bahwa kata-kata Xiao Yan adalah untuk kekasih dan bukan saingan pahit. Mengenang sikap dan ungkapan Nalan Yanran yang angkuh di aula utama, tangan Xiao Yan perlahan melengkung menjadi tinju. Rasa malu yang dia alami, tercetak dalam dirinya. Haha, aku bahkan tidak bisa istirahat. Orang itu, meskipun dia sombong, telah diambil oleh pemimpin sekte Mystic Cloud, bakat dan potensinya tidak akan terlalu buruk. Bibir Xiao Yan tersenyum dingin. Mengambil napas dalam-dalam, Xiao Yan menyadari bahwa setiap kali dia memikirkan Nalan Yanran, dia akan memiliki kekuatan baru yang akan mendorongnya ke batas kemampuannya. Dia dengan cepat mengeluarkan posisi malasnya dan duduk tegak di dalam baskom kayu. Tangannya melambai untuk membuat simbol sebelum perlahan-lahan menyingkirkan semua pikiran dari benaknya untuk memulai pelatihan. Sejak pemeriksaan beberapa hari yang lalu, Xiao Yan bisa dengan jelas bisa merasa bahwa tatapan yang dikirim oleh klannya tidak lagi penuh cemoohan tetapi diisi dengan rasa hormat. Terhadap tatapan baru yang telah dia alami 3 tahun lalu, Xiao Yan tenang dan tanpa ekspresi tanpa menjadi penuh dengan dirinya sendiri karena betapa dihormati dia. Sehari setelah pemeriksaan selesai, Xiao Yan tetap setia pada kata-katanya dan menemani Sun Er untuk menikmati pemandangan baik di kota maupun di pegunungan. Selain ayahnya, Xiao Zhan, Sun Er adalah orang terdekat dalam klan dengan Xiao Yan dan karena itu, Xiao Yan tidak bisa menolak permintaannya. Setelah hari yang santai, kehidupan Xiao Yan kembali ke keadaan tenang dan tertibnya. Dia akan berlatih teknik Dou di belakang gunung di pagi hari, sebelum kembali ke kamarnya untuk melatih Douki selama sisa waktu dan sesekali mengobrol dengan Sun Er dan ayahnya, hidupnya sederhana dan teratur. Selama periode ini, Xiao Yan sesekali bertemu Xiao Mei sambil berjalan di sekitar klan dan ketika dia mendengar dengung lembut, Xiao Yan Biao Ge, dia menjawab sambil tersenyum dan mengatakan beberapa alasan untuk melarikan diri. Terhadap orang-orang yang meninggalkannya selama bertahun-tahun dalam kesulitannya, Xiao Yan tidak pernah kembali menjadi dekat dengan mereka.
Dia tahu bahwa orang-orang yang tiba-tiba menjadi hormat dan ramah kepadanya karena bakatnya yang dilahirkan kembali akan bertindak seperti seorang orang asing yang dingin saat dia kehilangan bakatnya. Jenis umpan balik ini, mengalaminya sekali saja sudah cukup. Waktu 1 bulan perlahan berlalu dan hanya ada 7 hari tersisa sebelum upacara-upacara kedewasaan klan Xiao. Meskipun sejumlah besar waktu telah berlalu, dari pemeriksaan hingga 7 hari sebelum upacara kedewasaan datang, keinginan Xiao Yan untuk mencapai 8 Duan Qi masih belum tercapai yang membuatnya kecewa. Setelah berjuang untuk mencapai 8 Duan Qi selama 2 hari lagi, Xiao Yan masih tidak mengalami terobosan dan di tengah kekecewaan, ia mengendurkan latihannya sehingga ia bisa berada dalam kondisi terbaik untuk upacara kedewasaan. Tapi, tepat ketika dia berpikir bahwa dia tidak memiliki harapan untuk membuat terobosan dan melompat ke 8 Duan Qi, kejutan yang menarik datang. Pada malam itu 2 hari sebelum upacara kedewasaan datang, Xiao Yan yang tertidur lelap tiba-tiba melompat seperti sedang bermimpi dan bahkan sebelum melepas bajunya, ia melompat ke baskom kayu yang hampir tidak memiliki yayasan eliksir yang tersisa. Setelah berjuang setengah malam, Xiao Yan akhirnya membuka matanya, masih mengantuk, dan kemudian dia menyadari bahwa 8 Duan Qi yang telah dia perjuangkan untuk mencapainya selama 2-3 bulan akhirnya, ketika dia masih setengah tertidur, telah tercapai. Menuju terobosan yang membingungkan namun lucu ini, Xiao Yan, dengan senang dan terkejut, hanya bisa berseru, sungguh. Jika sebuah klan ingin dapat makmur selama bertahun-tahun, faktor yang paling penting adalah vitalitas klan. Dan vitalitas klan adalah generasi muda klan, darah baru klan. Hanya dengan persediaan darah baru yang terus-menerus sebuah klan, seperti sebuah mesin besar, berjalan dengan lancar. Oleh karena itu, upacara kedewasaan adalah hari yang sangat besar untuk setiap klan, termasuk klan Xiao. Sebagai salah satu dari 3 klan teratas di kota Wutan, upacara kedewasaan Xiao Clan menarik perhatian sebagian besar pasukan di kota dan mereka yang memiliki hubungan baik dengan Xiao Clan bahkan datang untuk menonton upacara tersebut. Menemani Sun Er di bawah naungan yang besar, Xiao Yan duduk dengan santai. Xiao Yan menyipitkan matanya sambil melihat ke arah platform besar di tengah bidang pelatihan. Peron itu terbuat dari balok kayu yang sangat besar dan dibuat khusus untuk upacara kedewasaan yang akan terjadi. Tatapan Xiao Yan meninggalkan peron kayu yang kosong dan melihat ke orang-orang yang bukan bagian dari klan Xiao tetapi masih di sana untuk menyaksikan upacara kedewasaan. Dengan enggan, dia berkata, ada cukup banyak orang. Mengamati wajah Xiao Yan yang tidak bahagia, Sun Er, yang tahu bahwa Xiao Yan menyukai ketentraman, tertawa terbahak-bahak. Tepat ketika tawanya terdengar, Sun Er merasakan tatapan menuduh Xiao Yan dan dengan cepat menutup mulutnya. Melihat Xiao Yan, matanya memiliki sedikit kilatan keemasan sebelum dia berkata, Xiao Yan GG mencapai 8 Duan Qi? Mendengar itu, Xiao Yan memiringkan kepalanya untuk menatapnya dan menyadari bahwa saat berada di sekitar Sun Er, dia tidak bisa menyimpan rahasia. Dengan hati tertekan, dia dengan lemah mengangguk. Wah, bahkan belum sebulan berlalu dan Anda sudah sampai ke 8 Duan Qi. Kecepatan ini cukup menakutkan. Melihat Xiao Yan mengangguk, bahkan dengan sifat tenang Sun Er, dia menunjukkan wajah terkejut. Memberinya mata putih pada Sun Er, wajah Xiao Yan tiba-tiba berubah. Di dekat platform kayu, ada seorang wanita yang dibungkus dengan gaun merah dan sedang mengobrol dengan orang-orang di sampingnya. Sekelompok orang mengelilinginya, membuat tempat di mana dia berada menjadi lingkaran paling populer di sekitar platform. Wanita berpakaian merah ini yang menarik semua orang adalah seseorang yang pernah dilihat Xiao Yan sebelumnya. Dia adalah juru lelang teratas dari rumah lelang primer, Ya Fei. Dengan tatapannya yang menempel pada pinggang Ya Fei yang seperti ular air, Xiao Yan memberikan pendapatnya dalam hati, sangat cantik. Setelah pandangan Xiao Yan tetap pada Ya Fei untuk sementara waktu, punuk Sun Er yang tidak bahagia datang dari sampingnya. Ahem. Dengan matanya yang berkedip, Xiao Yan perlahan menarik pandangannya untuk bertindak seolah-olah dia tidak menatap Ya Fei dan tersenyum kepada Sun Er yang tidak bahagia. Apakah kamu tahu bahwa seseorang dari rumah lelang primer datang ke upacara kedewasaan klan kami? Memberikan tatapan jahat kepada Xiao Yan yang bertindak seolah-olah tidak ada yang terjadi, Sun Er berkata tanpa emosi,
Xiao Clan dan rumah lelang primer selalu memiliki hubungan yang baik, jadi mengapa kedatangan Ye Fei menjadi masalah yang begitu besar? Selain itu, keterampilan komunikasi wanita ini dikonfirmasi luar biasa oleh semua orang di kota Wutan. Beberapa tuan muda yang berteman dengannya karena kecantikannya telah menghabiskan banyak uang untuknya. Tetapi pada akhirnya, mereka tidak mendapat apa-apa. Jika Xiaoyan GG ingin mencoba memikatnya, maka saya hanya bisa mengatakan hati-hati. Dan, Sun Er tidak akan meminjamkanmu uang untuk hal-hal itu. Mendengar itu, Xiaoyan tersenyum pahit. Bahkan jika aku memikirkan hal-hal itu mengharuskan dia, paling tidak, mengakui aku. Kamu benar-benar menyadari bahwa dia setidaknya 7-8 tahun lebih tua dariku, kan? Bukankah ada wanita yang menyukainya? Sun Er tampaknya tersenyum sambil mengatakan itu. Dengan batuk kering, Xiaoyan hanya bisa mengakui kekalahan dan tidak melihat lingkaran orang itu lagi. Hah, kenapa dia kembali? Melihat bahwa Xiaoyan tidak melihat ke sana lagi, Sun Er berhenti mengejar maksudnya dan setelah hening sesaat, dia berseru dengan keras. Siapa? Setelah mengikuti tatapan Sun Er, alis Xiaoyan perlahan mengerut. Tatapan keduanya menunjuk seorang gadis yang mengenakan seragam sekolah dan saat ini sedang bersandar di pohon. Dia memiliki pedang yang terpasang di pinggangnya, cukup tinggi dan fitur yang paling mencolok adalah kakinya yang panjang, kaki yang sangat seksi sehingga bahkan kaki Ye Fei memucat dibandingkan dengan miliknya. Xiao Yu, sambil menatap gadis jangkung itu, Xiao Yan bertanya, bukankah dia pergi ke Akademi Jianan untuk berlatih? Mengapa dia kembali? Sun Er dengan manis mengangkat bahu sambil menggoda, Xiao Yan GG, kali ini, kamu mungkin mengalami beberapa masalah. Sambil membuka mulutnya, Xiao Yan menggosok dahinya yang terbakar sambil berkata, wanita nakal ini sangat menjengkelkan. Sial, semua yang saya lakukan, secara tidak sengaja tersandung ke tempat mandi di pegunungan belakang dan tanpa sengaja menyentuh kakinya. Dia mencoba membunuhku hampir setahun setelah itu. TL, membunuh digunakan dengan cara bercanda, itu berarti seperti pemukulan yang keras dalam konteks ini. Hehe, tubuh seorang gadis tidak seharusnya disentuh dengan sembarangan. Mendengar kisah Xiaoyan, Sun Er menutupi mulutnya saat dia terkikik. Tiba-tiba, dia ingat bagaimana Xiaoyan membantunya di malam hari dan selama waktu itu, bersentuhan dengan tubuhnya, menyebabkan rona merah muncul di wajahnya. Xiaoyan mengerutkan bibirnya sambil tersenyum dingin. Wanita itu adalah saudara perempuan Xiao Ning dan mereka berdua bukan orang baik. Permusuhan bajingan itu terhadap saya sebagian karena dia. Jauh dari sana, Xiao Yu tampaknya merasakan keduanya berbicara tentang dirinya dan berbalik untuk menemukan Xiaoyan di bawah pohon lain. Setelah sedikit terkejut, dia mengerutkan alisnya sebagai ketidaksukaan dan penghinaan muncul di wajahnya. Setelah beberapa waktu, Xiao Yu menggerakkan kaki panjangnya yang menarik dan mulai berjalan ke arah Xiaoyan. Melihat Xiao Yu datang, alis Xiaoyan juga mengerut saat dia menunjukkan rasa jijik dan ketidaksabarannya. Xiaoyan, aku tidak pernah berpikir bahwa aku akan melihat hari ketika kamu membalikkan situasi kamu. Benar-benar mengejutkan. Mendekat, Xiao Yu melihat Xiaoyan tanpa disamarkan tidak suka padanya dan mencibir. Bukan urusanmu, jelas. Xiaoyan tidak terlalu senang dengan Xiao Yu dan ketenangan normalnya telah ditinggalkan dengan kata-kata vulgarnya. Kata-kata Anda masih tajam dan menjengkelkan seperti biasa. Sepertinya 3 tahun penolakan tidak menghalau kekuatan tajammu. Xiao Yu memandang rendah Xiaoyan dan berkata dengan nada mengajar. Nada ini lagi. Sambil mengeluarkan napas kesal di benaknya, Xiaoyan melihat ke bawah dan dengan cermat memeriksa gadis ini yang belum pernah dilihatnya selama hampir setahun. Menggerakkan pandangannya ke kakinya, Xiaoyan menyentuh hidungnya sambil bertanya, kakimu masih panjang. Aku ingin tahu apakah ada lelaki lain yang menyentuh mereka setelah waktu itu. Mendengar itu, Xiao Yu yang mencibir, berhenti, ketika wajahnya menjadi gelap. Kata-kata Xiaoyan menusuk titik lemah Xiao Yu dan kemudian, dengan pas, meletakkan tangannya di pedangnya yang ada di pinggangnya. Dengan mencibir, Xiaoyan mencondongkan tubuh ke belakang dan dengan malas berkata, apakah kamu ingin bertarung? Terus, Xiao Yu mengencangkan cengkeramannya pada pedangnya sambil berusaha mati-matian untuk menghentikan dorongan hatinya untuk melepaskannya dan mulai meretas Xiaoyan dengan pedang itu. Dengan mencibir, dia mengejek,
Bahkan jika bakatmu telah kembali, mengapa itu penting? 3 tahun yang lalu, aku, Xiao Yu, bisa membuatmu melarikan diri untuk hidupmu dan 3 tahun kemudian, aku masih bisa melakukannya. Alis Xiao Yan terangkat saat dia melihat ke arah seragam sekolah ungu muda Xiao Yu di mana dia memiliki 3 bintang emas di dadanya. Bintang-bintang ini mewakili kekuatan Xiao Yu, bintang 3 doze. Sepertinya tahun-tahun dia di akademi tidak sia-sia. Di manakah matamu yang kotor itu melihat? Melihat kemana Xiao Yan menatap, wajah Xiao Yu yang sudah gelap menjadi lebih gelap. Apakah kamu tidak mengenakan itu agar orang-orang memperhatikanmu? Xiao Yan menyentuh hidungnya. Kata-katanya yang dengan sembarangan diucapkan, menyebabkan Xiao Yu melonjak marah. Bajingan, mengertakkan giginya, Xiao Yu yang sudah pada batasnya akhirnya mengeluarkan pedangnya dengan dentang. Menunjuk pedangnya pada Xiao Yan, dia berkata, apakah kamu benar-benar berpikir aku takut memotong lidahmu? Menatap pedang baja yang berkilauan di depannya, Xiao Yan bahkan tidak berkedip ketika dia berkata, mengapa kamu tidak mencoba? Saat berbicara, tangan kanan Xiao Yan sedikit melengkung ketika pusaran yang berdenyut perlahan terbentuk. Dengan 3 teknik Do level Xuan, Xiao Yan tidak terlalu takut dengan doze bintang 3. Menyaksikan keduanya yang akan meledak, Sun Er, di sela-sela, tanpa daya menggelengkan kepalanya. Ketika dia melihat ke kejauhan, dia tersenyum sambil memperingatkan mereka, Xiao Susu dan mereka akan datang. Mendengar kata-kata Sun Er, alis Xiao Yu berkerut dan dia menoleh untuk melihat Xiao Zhan bergegas dengan wajah jelek. Keberuntunganmu tidak akan bertahan lama. Setelah dingin, Xiao Yu mengembalikan pedangnya ke sarungnya dan berbalik. Melangkah ke depan dengan kakinya yang panjang, Xiao Yu berhenti di depan Sun Er, berkata, Sun Er Biaomei. Bakat dan kecantikan Anda sama-sama kelas atas tetapi Anda harus menjauh dari beberapa orang atau Anda mungkin akan ternoda oleh beberapa kebiasaan buruk. Kalau sudah begitu akan terlambat untuk menyesal. Mendengar peringatan Xiao Yu, Sun Er tersenyum sambil berkata, terima kasih atas pengingat Xiao Yu Biao Jie tetapi Sun Er berpikir bahwa Xiao Yan GG itu hebat. Mendengar kata-kata penuh makna Sun Er, wajah Xiao Yu berubah warna saat dia memindai Sun Er yang tersenyum. Akhirnya, Xiao Yu dengan dalam berkata, begitu kamu meninggalkan klan, kamu akan tahu seberapa besar dunia ini. Ada banyak orang yang jauh lebih berbakat daripada dia, jika Anda bertemu seseorang yang membuat hati Anda berdebar, maka, Xiao Yu Biao Jie, kamu terlalu banyak berpikir. Sun Er tidak percaya bahwa hal seperti itu akan terjadi. Bibir merah Sun Er mengerucut saat dia menyela Xiao Yu. Setelah diganggu oleh Sun Er, Xiao Yu menjadi malu sehingga dia pergi setelah memberikan Xiao Yan satu tatapan jahat terakhir. Menyaksikan Xiao Yu yang marah meninggalkannya, Xiao Yan perlahan-lahan menghela nafas saat wajahnya penuh dengan rasa jijik berubah kembali menjadi wajahnya yang normal dan tenang. Sambil mendesah, dia berkata, aku benar-benar tidak menyukainya. Mendengar itu, Sun Er menutupi mulutnya ketika dia tertawa, sebenarnya, aku benar-benar ingin tahu mengapa dia selalu menentang Xiao Yan GG. Meskipun kamu secara tidak sengaja tersandung pada tempat mandinya, dia seharusnya tidak terlalu membencimu kan? Bagaimana aku tahu? Xiao Yan mengangkat bahu dengan polos sebelum melihat ke arah Xiao Zhan dan beberapa orang lagi yang berjalan ke arahnya. Yan Er, kamu baik-baik saja? Di mana Xiao Yu? Dengan cepat berjalan dan melihat Xiao Yan yang tidak terluka, Xiao Zhan menghela nafas ketika dia bertanya. Mengangkat bahu sedikit, Xiao Yan tertawa, aku baik-baik saja. Wanita itu baru saja mengalami aliran darah ke kepalanya. Kamu harus menghindarinya sedikit. Gadis itu memiliki temperamen buruk dan sekarang dia bintang 3 doze, jika kalian bertarung, kamu akan kalah. Selain itu, dia adalah cucu perempuan tertua pertama jadi aku tidak dalam posisi yang baik untuk menghukumnya jika kalian berkelahi. Xiao Zhan berkata dengan tak berdaya. Xiao Yan menyentuh hidungnya sambil tersenyum tanpa memberikan jawaban. Di sini Yan Er, ini adalah juru lelang utama rumah lelang primer, Nona Ya Fei. Yayasan eliksir dari terakhir kali dibawa melalui dia. Xiao Zhan minggir untuk menunjukkan wanita berpakaian merah di belakangnya saat dia memperkenalkannya. Xiao Yan menyaksikan wanita cantik yang menunjukkan kedewasaan dengan tindakannya dan mengungkapkan senyum malu yang sesuai untuk usianya. Hai, Ya Fei Jie. TL, Jie berarti saudara perempuan,
dapat digunakan secara informal berarti beberapa perempuan sedikit lebih tua dari satu. Dengan mata yang menarik tertuju pada Xiao Yan, wajah cantik Ya Fei menunjukkan senyum karena alamatnya. Dengan bibir merahnya bergerak, Ya Fei bertanya sambil tersenyum, saya mendengar bahwa Tuan Muda Xiao Yan mencapai 4 Duan Qi hanya dalam 1 tahun. Hehe, kecepatan latihan itu telah menjadi berita besar di kota Wutan, tetapi apakah ini nyata? Xiao Yan memiringkan kepalanya dan dengan malu-malu berkata, ini adalah hasil dari yayasan eliksir yang dibeli oleh ayah. Mendengar pengakuan langsung Xiao Yan, bahkan dengan sifat tenang Ya Fei, dia tidak bisa membantu tetapi terkesiap. Keingintahuan dan minat melintas di matanya saat dia berpikir, 4 Duan Qi hanya dalam 1 tahun, kecepatan pelatihan ini, menakutkan. Adapun yayasan eliksir itu, saya secara pribadi telah memeriksanya dan secara alami mengetahui efeknya. Ini dapat membantu sedikit dengan kecepatan pelatihan seseorang tetapi untuk meningkatkan 4 Duan Qi hanya dengan mengandalkannya? Mustahil. Melihat keduanya memiliki perkenalan dasar, Xiao Zhan melihat ke atas ke langit dan menepuk bahu Xiao Yan. Sambil tersenyum, dia berkata, baiklah, upacara kedewasaan akan segera dimulai dan saya telah menyiapkan beberapa hal. Jangan mengecewakan saya nanti. Xiao Yan mengangguk sambil tersenyum. Mengikuti Xiao Zhan, Ya Fei mengintip Xiao Yan sebelum dia berbalik. Dengan beberapa tahun di gedung lelang, dia bisa melihat bahkan rincian terkecil dan ketika ia menatap mata pemuda itu, dia menyadari bahwa meskipun pemuda di depannya muncul pemalu, dalam mata hitam pekatnya, tidak ada emosi melarikan diri. Itu tenang, seperti danau terpencil. Untuk bisa mengendalikan emosinya di usia muda, bocah ini tidak sederhana. Berbalik, pikiran itu terdengar di benak Ya Fei. Upacara kedewasaan memiliki begitu banyak langkah terpisah dan begitu rumit sehingga bisa membuat kepala seseorang mulai sakit. Duduk di bawah peron, Xiao Yan menyaksikan pria muda di peron yang sedang dipimpin seperti sebuah boneka. Dia tidak bisa membantu tetapi menggosok dahinya ketika dia berkata kepada Sun Er di sampingnya, upacara kedewasaan ini benar-benar penyiksaan. Menyaksikan wajah sedih Xiao Yan, Sun Er tersenyum sambil berkata, tidak bisa menahannya, ini adalah peraturan yang diturunkan sejak zaman kuno dan bahkan Xiao Susu tidak akan berani mengubahnya. Xiao Yan menghela nafas saat dia dengan lemah menganggukkan kepalanya. Tepat ketika dia akan tertidur, alisnya melonjak ketika dia merasakan bahwa seseorang sedang menatapnya. Mempersempit matanya, dia melihat ke kiri platform. Di sana berdiri Xiao Ning, penuh dengan iri sambil menonton Sun Er dan Xiao Yan. Ketika dia melihat ke belakang, dia dengan cepat mengangkat tinjunya, secara agresif. Idiot. Dengan ringan mengucapkan kata ini, pandangan Xiao Yan bergerak sedikit ke kiri, ke Xiao Yu yang berdiri di samping Xiao Ning. Matanya dengan berani menyapu kaki panjang dan seksi sampai wajahnya berubah hijau. Sebelum akhirnya dia membuang muka dengan senyum dingin. Dari samping, Sun Er tersenyum pada dirinya sendiri sambil menonton kejenakaan Xiao Yan, merasa sedikit tak berdaya. Ketika sampai pada Xiao Yu, Xiao Yan tampaknya kehilangan ketenangannya yang biasa dan selalu memprovokasi dia sampai dia benar-benar marah. Berbaring di kursi kayu yang dingin, Xiao Yan menikmati aroma manis gadis di sampingnya, sambil menunggu dengan mata terpejam. Ketika upacara kedewasaan telah berjalan sekitar setengahnya, akhirnya giliran Xiao Yan. Setelah mendengar teriakan dari panggung, semua orang di platform tamu menatap Xiao Yan dengan mata ingin tahu atau curiga. Bagi sebagian besar dari mereka, sebagian besar alasan mengapa mereka ada di sini pada saat upacara kedewasaan Xiao Clan adalah untuk melihat pemuda yang telah menyebabkan keributan di kota Wutan dan untuk melihat apakah ia sama seperti yang dijelaskan dalam desas-desus. Xiao Yan perlahan membuka matanya dan tatapan dari sekelilingnya membuatnya merasa seperti monyet di kebun binatang, membuatnya menggelengkan kepalanya karena menyerah. Dengan napas ringan dan wajah pasif, Xiao Yan melangkah perlahan ke peron di bawah tatapan semua orang. Upacara kedewasaan diadakan oleh penatua kedua Xiao Ying. Meskipun penatua kedua tidak pernah memberikan simpati kepada Xiao Yan, dia jarang pergi untuk melecehkan Xiao Yan. Selain itu, sejak hari ujian pendahuluan, dia sudah sedikit melunak. Setidaknya, cemoohan yang sebelumnya terlihat jelas di wajahnya tidak lagi terlihat pada wajah tua yang keriput. Dengan ekspresi rumit di matanya,
Xiao Ying menghela nafas dalam hatinya ketika dia melihat pemuda ini yang telah membalikkan meja dalam hidupnya. Wajahnya sedikit bergetar ketika dia mengambil bahan-bahan yang diperlukan untuk upacara sebelum berjalan menuju Xiao Yan. Melihat penatua kedua berjalan ke arahnya, Xiao Yan ingat upacara rumit dan membosankan sebelumnya dan kepalanya pusing. Dengan senyum pahit, dia menutup matanya dan menunggu nasibnya. Di bawah mata semua orang, Xiao Yan berdiri seperti orang idiot selama setengah jam sebelum birokrasi yang kompleks adegan akhirnya berakhir. Dengan napas lega di hatinya, Xiao Yan membuka matanya. Melihat berbagai rempah-rempah di sekitar tubuhnya, dia memutar matanya dengan murung. Setelah semua langkah rumit selesai, penatua kedua menyeka keringat dari alisnya dan berbalik ke arah monumen batu hitam sambil berteriak, "Tes upacara." Tes upacara sama dengan tes bulan sebelumnya yang hanya merupakan tes pendahuluan. Motif dari tes sebelumnya adalah untuk membiarkan elit klan dipilih, sehingga mereka dapat mengambil upacara kedewasaan sebenarnya di panggung utama, sedangkan sisa dari 7 duan dan di bawah anggota klan hanya akan memiliki upacara yang lebih sederhana yaitu agak kumuh. Tes upacara jauh lebih akurat dibandingkan dengan tes pendahuluan karena kali ini, tes ini secara pribadi diperiksa oleh 2 bintang Dou Grandmaster, penatua kedua Xiao Clan. Itu menunjukkan betapa seriusnya upacara kedewasaan diambil. TL, Dou Ze, Dou Master, Dou Grandmaster dengan teriakan kedua tetua, mereka yang sudah bosan keluar dari pikiran mereka dan tiba-tiba fokus ketika mereka mengirimkan perhatian mereka ke peron. Di peron tamu, hampir semua yang duduk di sana juga menatap pemuda berpakaian hitam itu. Tujuan kunjungan mereka hari ini adalah untuk mengkonfirmasi apakah pemuda yang telah menggerakkan seluruh kota Wutan 4 tahun lalu akan menggerakkan kota Wutan lagi. Mengabaikan tatapan terbakar di sekelilingnya, Xiao Yan tenang seperti dia berjalan ke monumen hitam. Sambil melihat Xiao Yan yang tenang, tangan kering tetua kedua menyentuh monumen hitam ketika seuntai dokinya didorong ke dalamnya untuk mengujinya. Setelah itu, dia melangkah ke samping dan bergabung dengan semua orang dalam menatap Xiao Yan. Meskipun dia hadir di pengujian sebelumnya, dia tidak bisa untuk tidak bertanya-tanya, apakah anak ini benar-benar mendapatkan 7 duan qi? Kejutan kinerja Xiao Yan terutama berdampak pada penatua kedua ini dan dia terutama dimintai untuk bertanggung jawab atas upacara kedewasaan sehingga ia dapat memastikan bahwa ia secara pribadi menguji Xiao Yan. Mengabaikan pandangan mempertanyakan sesepuh kedua, tangan Xiao Yan perlahan menyentuh monumen hitam. Mengamati Xiao Yan menyentuh monumen, Xiao Yu tidak bisa membantu tetapi mengerutkan alisnya sambil memutar kepalanya untuk berbisik kepada Xiao Ning, apakah dia benar-benar bisa 7 duan qi? Karena Xiao Yu baru saja pulang 2 hari yang lalu setelah meminta istirahat dari akademi, dia tidak ada di sana untuk menyaksikan pengujian pendahuluan Xiao Yan dan dengan demikian masih curiga dengan prestasinya. Menjadi seseorang yang ditanya oleh saudara perempuannya, Xiao Ning mengangguk sambil berkata, "Ya. Pria itu pasti makan sesuatu yang membantunya melompat 4 duan qi hanya dalam 1 tahun." Setelah pertanyaannya dikonfirmasi sekali lagi, Xiao Yu mendorong bibirnya bersamaan sambil menginjak kakinya dengan kesal. Sambil dengan marah menatap pemuda itu di peron, wajahnya yang cantik menunjukkan sikapnya yang keras kepala saat dia berpikir, tanpa aku yang benar-benar melihatnya, aku tidak akan percaya bahwa si cacat telah mengubah situasinya. Mengambil napas dalam-dalam, Xiao Yu mencibir sambil berkata, anak itu pasti telah melakukan sesuatu yang terakhir kali tetapi dengan penatua kedua memeriksanya kali ini, aku akan. Sebelum dia bisa menyelesaikan pikirannya, wajah Xiao Yu menegang ketika sisa kata-kata itu tersangkut di tenggorokannya. Di platform kayu yang tinggi, monumen hitam besar bersinar terang ketika kata-kata emas muncul di monumen, Dou Ziki, 8 duan. Semua orang terdiam. Semua mata terfokus pada kata-kata emas yang terpantul pada tablet batu hitam di atas. Pada platform tamu, cincin bening tajam dari cangkir teh yang pecah jatuh ke tanah beresonansi. Perwakilan dari kota Wutan semuanya tercengang, tidak percaya menyebar di wajah mereka. Tujuan kunjungan mereka adalah untuk mengkonfirmasi apakah rumor itu benar atau tidak, untuk melihat dengan mata kepala sendiri apakah Xiao Yan benar-benar melakukannya. Melonjak 4 duan qi dalam rentang waktu 1 tahun. Namun, apa yang baru saja mereka lihat tidak hanya mengkonfirmasi rumor tetapi juga benar-benar melampaui harapan mereka. 4 duan qi dalam setahun?
sekarang berubah menjadi 5 Duan Qi. Kecepatan pelatihan ini, itu hanya bisa dijelaskan dengan satu kata, menakutkan. Klan Xiao telah berhasil sekali lagi. Semua orang di platform tamu tidak bisa hanya bergumam pelan. Untuk memiliki anggota klan yang melonjak 5 Duan Qi dalam setahun, masa depan klan Xiao tampak cerah. Jika tingkat pertumbuhan ini berlanjut, maka mungkin dalam 10 tahun, klan Xiao akan memiliki anggota peringkat Do Huang. Semua orang di platform tamu saling memandang ketika hati mereka terasa berat memikirkan hal itu. Do Huang, jika ada klan di Kekaisaran Jiama yang memiliki Do Huang yang kuat, status mereka akan meroket di dalam Jiama Empire. Bahkan 3 klan terbesar di Kekaisaran Jiama, klan primer, klan Nalan dan keluarga kerajaan, akan menghormati klan itu. Bagaimanapun, hanya ada beberapa dozes di seluruh Kekaisaran Jiama. Setiap doze yang mencapai pangkat Do Huang memiliki kekuatan untuk menjatuhkan apapun dari surga ke lautan dan menghadapi 10.000 musuh dengan mudah. Tidak ada kerajaan waras yang berani menyinggung Do Huang tanpa mempertimbangkan konsekuensinya. 300 tahun yang lalu, satu-satunya kekaisaran Jiama Do Huang Doze membuat keluarganya terbunuh akibat perang. Akibatnya, Do Huang seorang diri membantai 10.000 kesatria elit musuh dalam kemarahan. Kedua kekaisaran terguncang dengan kekaguman karena pertumpahan darah. Sejak saat itu, tidak ada kekaisaran di benua Doqi yang berani menyinggung Do Huang Doze. Pada saat yang sama, semua orang melihat betapa menakutkannya Do Huangs. Oleh karena itu, semua orang yang melihat pencapaian Xiao Yan memandang klan Xiao dengan rasa iri yang ekstrim. Di tengah-tengah platform tinggi, bahkan Xiao Zhan sedang melihat kata-kata emas di monumen dengan matanya yang sedikit masam. Setelah beberapa saat, dia menghela nafas panjang dan melihat putranya yang berpakaian hitam dengan ekspresi terima kasih. Keputusan terbaik dalam hidupku adalah untuk tidak membuat ketidaknyamanan antara Yan Er dan aku. Sebagai ayah Xiao Yan, Xiao Zhan sangat sadar akan temperamen putranya. Dia masih ingat dengan jelas bahwa di masa kecil Xiao Yan, tidak lama setelah kelahirannya, betapa cueknya putranya baginya. Xiao Yan akan selalu menatapnya dengan tatapan dingin, seolah-olah dia sedang menatap orang asing dan bukan ayahnya. Untungnya, selama bertahun-tahun, tatapan dingin dan tak terpisahkan terhadap Xiao Zhan menjadi hangat, saat kepedulian dan cinta Xiao Zhan. Memikirkan kembali ke masa ketika Xiao Yan masih kecil, Xiao Zhan menggigil. Mulutnya berkedut sementara senyum lembut menutupi wajahnya. Pemimpin Xiao Clan, bakat tuan muda Xiao Yan benar-benar luar biasa. Kali ini Xiao Clan pasti akan memiliki doze yang sangat menakutkan. Berdiri di sisi Xiao Zhan, mata indah Ye Fei menatap orang yang sama yang Xiao Zhan lihat. Wajahnya masih sedikit merah karena kegembiraannya sementara dia mengatakan apa yang dia pikirkan. Xiao Zhan tertawa keras, kebanggaan dan kegembiraan terlihat jelas di wajahnya. Dia menangkupkan kedua tangannya dan dengan tatapan yang sopan kepada Ye Fei, dia menjawab. Ye Fei, bakat anak itu kadang-kadang merupakan kejutan besar tetapi pada saat lain, kekecewaan besar. Anda juga tahu bagaimana dia jatuh dari sorotan 3 tahun yang lalu dan menghadapi kesulitan yang tak terhitung jumlahnya. Tidak ada yang akan berpikir bahwa dia akan mendapatkan kembali bakatnya tetapi ini dia lagi, Alis Ye Fei sedikit membungkuk dengan senyum femininnya. Apakah bakat Xiao Yan berumur pendek atau tidak, dia tidak tahu. Saat ini, satu-satunya hal yang penting baginya adalah potensinya, yang akan cukup baginya. Memberikan pandangan yang mempesona ke bawah, hati Ye Fei sudah membentuk sebuah rencana. Di masa depan, dia pasti akan datang dan melakukan bisnis dengan Xiao Clan sebanyak mungkin. Di bawah platform upacara, Xiao Yu membuka mulutnya dengan wajah kaku. Dia menatap monumen hitam dengan kaget sambil terengah-engah. Tiba-tiba dia membentak Xiao Ning, tidakkah kamu mengatakan bahwa dia adalah 7 Duan Qi? Bagaimana dia lebih tinggi? Xiao Ning membuka mulut beberapa kali sebelum dia bergumam polos, bulan lalu dia sudah 7 Duan. Bulan ini, dia, tampaknya memiliki terobosan, untuk beralih dari 7 Duan ke 8 Duan dalam 1 bulan. Bagaimana itu mungkin? Bahkan jika bocah itu mendapatkan kembali bakat lamanya, dia tidak akan bisa berlatih secepat ini. Seru Xiao Yu. Melompat 5 Duan dalam setahun? Bocah kecil ini harus mati, sialan.
Kecepatan seperti ini dapat menyaingi wanita monster itu di Akademi Jianan. Bagaimana aku tahu? Xiao Ning tersenyum pahit saat dia melirik Sun Er yang jauh, hanya untuk melihat tatapannya tetap pada Xiao Yan di bawah dengan mata kekaguman dan tidak memperhatikannya sama sekali. Dasar sialan, setelah diabaikan oleh gadis yang disukai semua orang, hati Xiao Ning berkobar dengan api kecemburuan. Mengangkat kepalanya, dia melemparkan tatapan tajam ke Xiao Yan yang kontras dengan wajahnya yang muda. Sekian akhir cerita episode kali ini. Terima kasih.